Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Jody dan teman-teman yang sekiranya akan menonton video ini. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi bab mutasi. Untuk lebih lanjut, silakan tonton video berikut ini. Selamat menyaksikan. Tahukah kalian apa itu mutasi? Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik, DNA maupun RNA, baik pada taraf urutan gen yang disebut mutasi titik maupun pada taraf kromosom. Perubahan sifat karena mutasi dapat diturunkan apabila mutasi terjadi pada sel-sel gamet atau mutasi germinal. Sedangkan jika mutasi terjadi pada sel tubuh atau mutasi somatis, sifat baru yang didapat tidak akan diturunkan. Penyebab mutasi. Penyebab mutasi ada 3, yaitu yang pertama, mutagen kimia. Bahan-bahan kimia yang bersifat mutagenik atau dapat menyebabkan mutasi seperti pestisida yang berupa DDT, TM, insektisida, dan asiridin. Yang kedua, formaldehid, glikidol, DEP, dan kolkisin. Yang ketiga, ada kafein, siklamat, dan siklohexylamine, natrium nitrit, dan asam nitrit. Yang keempat, ada siklofosfamid, antibiotik, dan meteoteraksate. Penyebab mutagen yang kedua ada mutagen biologi. Mutagen biologi berupa mikroorganisme seperti virus dan bakteri. Mutagen ini dapat merusak kromosom dan menghasilkan toksin yang dapat merusak materi genetik. Penyebab mutasi yang ketiga adalah mutagen fisika. Mutagen dari faktor fisika berupa radiasi yang bersifat mutagenik seperti sinar kosmis, sinar UV, sinar gamma, partikel beta, dan sinar-sinar lain yang mempunyai daya ionisasi. Radiasi yang dipancarkan oleh zat radioaktif dapat menimbulkan ionisasi dan menembus jaringan hidup, serta merusak zat dalam sel. Kalian tahu gak sih kalau mutasi itu diklasifikasikan menjadi 3? Yang pertama berdasarkan proses, berdasarkan bagian tubuh, dan mutasi berdasarkan bagian. Untuk mutasi berdasarkan proses terdiri dari 2 mutasi. Yang pertama ada mutasi alamiah atau spontan, yaitu proses perubahan genetis yang terjadi dengan sendirinya di alam. Diduga faktor penyebabnya adalah panas, radiasi sinar kosmis, radioaktif, sinar UV, radiasi, dan ionisasi internal mikroorganisme, serta kesalahan DNA dalam metabolisme. Yang kedua ada mutasi buatan atau induksi, yaitu perubahan genetis yang terjadi oleh usaha manusia. Mutasi berdasarkan bagian tubuh dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada mutasi vegetatif. Mutasi yang terjadi pada sel somatik atau tubuh dan sifatnya tidak diwariskan. Yang kedua ada mutasi generatif. Mutasi yang terjadi pada gonad atau sel kelamin atau gamet dan sifatnya diwariskan. Mutasi berdasarkan bagian. Yang pertama ada mutasi gen. Mutasi gen adalah perubahan yang terjadi pada tingkat gen. Mutasi ini terjadi karena perubahan urutan basa pada DNA atau dapat dikatakan sebagai perubahan nukleotida pada DNA. Yang kedua ada mutasi kromosom. Mutasi kromosom adalah perubahan yang terjadi pada tingkat kromosom. Mutasi kromosom dapat terjadi secara fisik pada bentuk kromosom atau terjadi pada perubahan set kromosomnya. Biasanya berpengaruh pada fenotip individu tersebut. Sekarang kita telah mengetahui mengenai pengertian mutasi dan macam-macam mutasi. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai salah satu jenis mutasi, yaitu mutasi kromosom. Mutasi kromosom adalah perubahan yang terjadi pada tingkat kromosom.
Mutasi kromosom dapat terjadi secara fisik pada bentuk kromosom atau terjadi pada perubahan set kromosomnya. Biasanya berpengaruh pada fenotip individu tersebut. Macam-macam mutasi kromosom dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan struktur mutasi kromosomnya, dan yang kedua adalah berdasarkan mutasi pada jumlah kromosomnya. Mutasi pada struktur kromosom dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, delesi atau defisiensi merupakan peristiwa hilangnya satu segmen kromosom karena patah. Mutasi yang terjadi menyebabkan sebagian segmen dari kromosom hilang pada saat pembelahan. Kromosom akan kehilangan beberapa gen yang mungkin akan tampak atau tidak, tergantung pada kepentingan gen lain. Berikut ini adalah contoh dari delesi atau defisiensi. Yang kedua yaitu duplikasi. Duplikasi terjadi ketika terdapat bagian kromosom yang diulangi atau identik pada bagian lain segmen tersebut. Berikut ini adalah contoh dari duplikasi. Yang ketiga yaitu inversi. Inversi adalah perubahan arah dari segmen kromosom. Hal ini dapat terjadi apabila sebuah kromosom yang telah mengalami kerusakan kemudian bergabung kembali ke tempat asalnya hanya dalam arah yang berlawanan. Inversi dibagi menjadi dua, yaitu inversi parasentris adalah inversi yang terjadi pada satu lengan kromosom, sedangkan inversi parisentris adalah inversi yang terjadi pada dua lengan kromosom. Berikut ini adalah contoh dari inversi parasentris dan inversi perisentris. Dan yang terakhir adalah translokasi dan katenasi. Translokasi merupakan mutasi yang disebabkan oleh pemindahan fragmen kromosom dari satu kromosom ke kromosom yang lainnya. Katenasi merupakan mutasi kromosom yang terjadi apabila suatu kromosom homolog yang ujung-ujungnya saling berdekatan sehingga membentuk lingkaran. Berikut ini adalah contoh dari translokasi dan katenasi. Mutasi pada jumlah kromosom ada dua, yaitu aneosomi atau auploida. Aneosomi atau auploida adalah perubahan jumlah kromosom yang terjadi pada seluruh pasangan kromosom, sehingga jumlahnya merupakan kelipatan dari jumlah haploid atau N. Penyebabnya adalah anafase lag atau peristiwa tidak melekatnya benang-benang spindle ke stromer dan non-disfungsi atau gagal berpisah. Berikut ini adalah tabel rumusan dari aneosomi atau auploida. Yang kedua, aneuploida. Aneuploida adalah variasi jumlah kromosom yang diakibatkan adanya pengurangan atau penambahan satu atau sejumlah kecil kromosom tetapi tidak berlangsung pada seluruh genom. Aneuploida disebabkan oleh disjungsi kromosom yang terjadi ketika pasangan kromosom homolog tidak terpisah selama meiosis 1 atau 2. Jika salah satu gamet menyimpang bersatu dengan gamet normal pada waktu pembuahan, maka keturunannya akan memiliki jumlah kromosom yang tidak normal atau aneuploida. Berikut ini adalah tabel rumusan kromosom dari aneuploida. Selanjutnya ada dampak mutasi. Dampak mutasi dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama, yaitu tanaman poliploid. Selain buah tanpa biji, hasil mutasi buatan pada tumbuhan adalah tanaman poliploid. Pada umumnya, tanaman poliploid berukuran lebih besar, yaitu pada buah atau bunganya, dan lebih sehat. Yang kedua ada keragaman fenotip tanaman. Pada umumnya, mutasi buatan sangat penting bagi kehidupan di bumi. Salah satunya adalah semakin beraneka ragamnya fenotip tanaman melalui budidaya tanaman, misalnya semangka tanpa biji. Yang ketiga ada varian baru. Mutasi alami dapat menghasilkan individu yang mempunyai sifat atau fenotip berbeda dengan anggota spesies yang sama, namun tetap mempunyai kondisi yang sehat, misalnya pada jenis ikan tertentu dan landak yang tidak berpigmen atau albino, sehingga warna tubuhnya berbeda dengan warna tubuh anggota spesies yang normal. Selanjutnya nomor 4, pengembangan bioteknologi.
Salah satu upaya pengembangan bioteknologi adalah rekayasa genetika, yaitu melalui penyidikan molekul DNA ke dalam sel. Selanjutnya ada dampak negatif mutasi. Yang pertama, kematian mutan atau letal. Mutasi alami lebih berbahaya karena organisme mutan dapat mengalami kematian. Yang kedua, membahayakan lingkungan. Meskipun mempunyai sifat-sifat yang unggul, tanaman hasil pengembangan mutasi buatan tidak selamanya menguntungkan bagi lingkungan. Misalnya, tanaman padi hasil mutasi buatan melalui penyisipan DNA atau gen dapat tumbuh dengan baik, resisten atau tahan terhadap gulma, herbisida, atau serangga pengganggu. Yang ketiga, kelainan, cacat, atau sindrom. Berikut adalah beberapa contoh sindrom yang disebabkan oleh mutasi. Sindrom Down. Sindrom Down disebabkan oleh gagal berpisah kromosom nomor 21 sehingga individu penderita memiliki kromosom tambahan pada kromosom nomor 21. Pengaruhnya menyebabkan pertumbuhan mental penderita terhambat, berkurangnya ketahanan tubuh terhadap infeksi, dan tingkat kelangsungan hidup yang rendah. Ciri-ciri sindrom Down antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jarak di antara dua mata jauh dan berlebihan kulit di sudut dalam. Kedua, ukuran mulut adalah kecil dan ukuran lidah yang besar menyebabkan lidah selalu terjulur. Yang ketiga, pertumbuhan gigi lambat dan tidak teratur. Keempat, paras telinga lebih rendah. Kepala biasanya lebih kecil dan agak lebar dari bagian depan ke belakang. Kelima, lehernya agak pendek. Keenam, mempunyai jari-jari yang pendek dan jari kelingking membengkok ke dalam. Tapak tangan mereka biasanya hanya terdapat satu garis urat yang dinamakan simian crease. Dan yang ketujuh, kaki agak pendek dan jarak di antara ibu jari kaki dan jari kaki kedua agak jauh terpisah dan tapak kaki. Selanjutnya ada sindrom pautan. Sindrom pautan adalah sindrom yang disebabkan oleh aneuploidi pada autosom. Sindrom ini disebabkan oleh trisomi pada kromosom nomor 13. Sindrom ini ditemukan oleh Kai Patau pada 1960. Ciri-ciri sindrom Patau antara lain sebagai berikut. 1. Mata serius. 2. Kerusakan otak dan peredaran darah serta langit-langit mulut yang terbelah. Dan yang terakhir, pada setiap 5.000 kelahiran dapat terjadi satu kasus penderita sindrom Patau. Selanjutnya ada sindrom Edwards. Sindrom Edwards kali pertama ditemukan pada 1960 oleh I. Edwards. Sindrom ini disebabkan oleh trisomi pada kromosom nomor 18. Ciri-ciri sindrom Edwards antara lain 1. Memiliki kelainan seperti letak telinga rendah, rahang bawah rendah, mulut kecil, dan memiliki keterbelakangan mental. Hampir 90% penderita ini meninggal dalam 6 bulan pertama. Sindrom Klinefelter. Sindrom Klinefelter disebabkan oleh adanya gagal berpisah pada kromosom seks atau gonosom sehingga setelah fertilisasi dihasilkan laki-laki dengan tambahan kromosom X menjadi XXY. Ciri-ciri sindrom Klinefelter antara lain sebagai berikut. 1. Individu dengan kromosom XXY adalah pria steril atau mandul. 2. Badannya relatif tinggi namun tidak memperlihatkan perkembangan pria seperti pundak yang lebar dan pinggul yang kecil layaknya pria pada umumnya. Yang ketiga, memasuki masa pubertas. Pada sebagian penderita terbentuk kelenjar payudara layaknya wanita. Yang keempat, pria dengan sindrom Klinefelter memiliki pertumbuhan mental yang cenderung lambat. Akan tetapi, hal ini dapat sangat bervariasi pada setiap individu. Yang kelima, umumnya memiliki bentuk tubuh yang kurus. 6. Tinggi badan berlebih. 7. Tingkat kecerdasan rendah. Sindrom Turner. Wanita dengan sindrom Turner hanya memiliki satu kromosom seks X. Ciri-ciri sindrom Turner adalah sebagai berikut. 1. Meskipun memiliki jenis kelamin wanita, ia tidak memiliki ovarium yang sempurna, steril atau mandul, ciri seksualnya tidak berkembang, dan cenderung lebih pendek. 2. Individu dengan sindrom Turner umumnya memiliki tingkat kecerdasan yang normal. 3.
pada sisi leher tumbuh seperti sayap mirip dengan bunglon. Keempat, tungkai atau kaki berbentuk huruf X. 5. Tangan dan kaki yang bengkak. 6. Keganjilan pada ginjal. 7. Kegagalan kefungsian pada ovarium sehingga tidak dapat menghasilkan ovum. 8. Terdapat gangguan pembuluh darah dan jantung. 9. Pertumbuhan alat kelaminnya terhambat atau infertil. 10. Umumnya berumur pendek. 11. Tinggi badan umumnya kurang dari 150 cm. 12. Struktur buah pinggang yang tidak normal. 13. Kedua puting susu berjarak melebar. 14. Payudara tidak berkembang. 15. Keterbelakangan mental. 16. Karyotipe 45. XO atau 44 autosom plus 1 kromosom X diderita oleh wanita. Sindrom Jacobs. Penderita sindrom Jacobs mengalami penambahan 1 kromosom Y pada kromosom kelaminnya sehingga mempunyai 44 autosom dan 3 kromosom kelamin yaitu XYY. Ciri-ciri sindrom Jacobs yaitu karyotipnya 47,XYY dan diderita oleh laki-laki. Bertubuh normal dan berperawakan tinggi, bersifat antisosial, berperilaku kasar dan agresif, wajah menakutkan, memperlihatkan watak kriminal dan suka melawan hukum. Tingkat kecerdasannya rendah dan suka menusuk-nusuk mata dengan benda-benda tajam seperti pensil dan lain-lain. Sindrom Triple X. Sindrom Triple X yaitu satu jenis variasi kromosom yang disebabkan oleh perwujudan 3 kromosom X atau trisomi dalam gamet. Penderita ini mempunyai fenotip perempuan. Ciri-ciri sindrom Triple X yaitu lebih tinggi dari orang normal, kira-kira 172 cm, kepalanya kecil, mongolisme, bertelapak tebal dan jari kaki yang melebar, sulit berinteraksi dengan orang lain, lambat dalam berbicara, dan tingkat kecerdasannya rendah. Berikut tadi merupakan paparan materi mengenai bab mutasi. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.